Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan dinamika masyarakat, di mana pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kebencanaan dan dinamika masyarakat. Dalam kita berkehidupan di Indonesia, kita memang mengalami atau menemui banyaknya bencana yang terjadi di negara ini, di mana memang hal tersebut membuat kita harus bisa me- mencoba untuk memahami dan mencoba untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana. Kategori bencana sendiri itu terdapat tiga, ada bencana alam yang memang terjadi karena pergerakan alam atau fenomena alam, bisa berupa erupsi, kemudian likuifaksi, gempa, longsor, dan sebagainya. Kemudian ada bencana non-alam, semisal seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, ataupun wabah penyakit yang disebabkan oleh manusia, gitu ya, aktivitas manusia dan sebagainya, termasuk COVID-19 yang diindikasi COVID-19 itu terjadi karena eh, orang di daerah Wuhan itu mengkonsumsi eh, makanan yang mengandung virus tersebut, kemudian akhirnya terjangkit ke manusia dan menimbulkan pandemi. Kemudian ada bencana sosial, semisal ada konflik sosial, kemudian teror, ketidakamanan, dan sebagainya. Bencana sendiri itu secara umum memiliki dampak semisal timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Indonesia sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak gunung berapi atau disebut juga Ring of Fire, dan juga Indonesia berada pada daerah yang rawan atau riskan terjadinya pergeseran lempeng tektonik di dunia, sehingga gempa bumi juga sering terjadi di Indonesia. Salah satunya mungkin di Padang, di Jogja dulu tahun 2006 kalau tidak salah, itu juga pernah terjadi gempa. Kemarin di Palu bahkan terjadi likuifaksi atau pergerakan tanah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banyaknya bencana alam di Indonesia. Kalau di Jogja, gunung berapi yang paling dekat adalah Gunung Merapi, di mana memang setiap hari aktivitas dari gunung tersebut terhitung ada, gitu ya, ada eh, aktivitas pergerakan erupsi meskipun skalanya kecil, gitu ya. Kemudian jika kita melihat data terkait dengan kebencanaan di Indonesia, itu menunjukkan bahwa kebencanaan di Indonesia itu dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, mulai dari tahun 98 sampai tahun 2016 jumlah kebencanaannya meningkat dengan total eh, pihak atau orang yang mendapatkan dampak tersebut juga terbilang meningkat, gitu ya. Kemudian terkait dengan kita memahami kebencanaan itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya kebencanaan itu dipandang dari sisi terjadinya itu, mungkin banyak yang menganggap bahwasanya kebencanaan itu tidak bisa diapa-apakan, jadi orang hanya pasrah saja, gitu ya. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, banyak dari sisi kebencanaan dilakukan yang namanya mitigasi bencana atau upaya untuk mengurangi resiko dampak dari bencana, di mana mitigasi bencana ini relatif dilakukan sebelum terjadinya bencana.
Semisal erupsi di erupsi Merapi gitu ya, di sana ada posko ya atau stasiun pengamatan pergerakan Merapi, di mana ketika terjadi indikasi akan muncul erupsi Merapi, nanti akan diinfokan dari stasiun pengamatan erupsi Merapi tersebut ya. Nah, ini adalah pergeseran paradigma dari kebencanaan. Kalau lama itu bersifat responsif, jadi ya ketika ada baru respon gitu ya. Tapi sekarang yang baru adalah pengurangan resiko atau upaya mitigasi, di mana di sana ada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian penanganan sektoral itu yang lama, kalau baru itu multisektoral. Jadi kalau terjadi bencana itu tidak hanya tugasnya BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi multisektoral. Semisal Kementerian Pertanian nanti mendukung apa, Kementerian Perdagangan mendukung apa, Kementerian ESDM mendukung apa, PLN mendukung apa, dan sebagainya. Jadi multisektoral, tidak sektoral saja. Kemudian sistem sentralistik dulu, kalau sekarang desentralistik, maksudnya di tiap-tiap daerah sekarang sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian masing-masing daerah juga sudah dibekali dengan kemampuan untuk menanggulangi bencana. Bahkan untuk tenaga pemadam kebakaran itu sekarang banyak yang namanya volunteer atau sukarelawan di daerah-daerah gitu ya, yang bisa membantu untuk penanganan kebakaran. Kemudian paradigma lama adalah cara-cara konvensional, sekarang sudah holistik ya penanganannya, mulai dari fase sebelum bencana, setelah bencana, penanganan infrastruktur, kemudian penanganan non-infrastruktur dan sebagainya. Kemudian ada anggaran urusan pemerintah. Nah, sekarang yang baru itu adalah peran serta masyarakat itu banyak, termasuk dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membantu penanganan bencana gitu ya. Kalau dulu ada namanya aksi cepat tanggap, kalau sekarang mungkin sukarelawan-sukarelawan itu banyak ya. Kalau aksi cepat tanggap kemarin mendapatkan apa itu kasus hukum terkait dengan penyelewengan dana ya. Tapi aksi cepat tanggap menjadi salah satu contoh ya. Kemudian kalau di internasional juga ada namanya Mercy ya, Mercy. Kemudian Rumah Zakat itu juga sering melakukan upaya-upaya untuk membantu penanganan bencana. Kemudian pada zaman dulu ya tadi sudah disampaikan sebenarnya sifatnya responsif. Kalau sekarang sifatnya adalah pengurangan resiko mulai dari pra bencana, saat bencana dan juga pasca bencana. Dan dalam konteks kebencanaan, kita di Indonesia juga memiliki beberapa local wisdom atau eh, kearifan lokal yang ada di masyarakat. Semisal suku Baduy itu ada eh, dari untuk menjaga ya mitigasi bencananya adalah menggunakan bambu ijuk tidak langsung ke tanah untuk bangunannya. Kemudian untuk mentawai itu ada lagu Tetau Amusias Loga, di mana memang artinya adalah gempa akan datang, tupai sudah menjerit ya. Ya memang salah satu pertanda terjadinya bencana itu terkadang adalah kita melihat pergerakan binatang gitu ya. Kemudian ada mitigasi gempa bumi masyarakat Tanah Ai NTT, di mana di sana itu disampaikan gempa bumi karena ular naga murka tidak diberi makan saji. Kemudian berteriak amin orang, kami ada sambil lari keluar dan mencari tempat aman gitu ya. Kemudian mitigasi gempa bumi masyarakat Bali, eh, gempa itu dianggap sebagai karena ular besar, kemudian lari bergegas keluar. Kemudian aksi spontannya adalah mencari perlindungan gitu ya. Kemudian kalau ada di Jawa itu namanya Pranoto Mongso, sistem perkalenderan di petani di Jawa, meskipun sekarang sudah banyak yang meninggalkannya, tapi itu adalah kearifan lokal di Jawa untuk menghadapi atau beradaptasi atau mitigasi terkait dengan perubahan iklim, karena perubahan iklim juga bagian dari kebencanaan. Nah,
eh dengan adanya bencana alam biasanya terjadi berbagai perubahan gitu ya. Semisal memudarkan hubungan sosial, interaksi sosialnya jadi kurang, kemudian terbentuknya kelompok sosial yang baru, perubahan pola kehidupan ekonomi yang biasanya mereka bekerja sebagai pedagang karena tempatnya itu rusak, jadinya dia harus mencari pekerjaan yang baru. Kemudian kemajuan pola pikir masyarakat untuk berbisnis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, kemudian pada beberapa situasi menjadikan masyarakat untuk cenderung lebih individualis gitu ya. Dan setelah terjadinya bencana, biasanya masyarakat akan melakukan adaptasi. Adaptasi ini adalah upaya untuk menyesuaikan diri gitu ya. Contohnya di kaki Gunung Merapi yang terdampak erupsi tahun 2010 itu mereka diberikan hunian tetap atau huntap. Kemudian lokasi mereka dulu yang terdampak rumah sama ladangnya boleh digunakan lagi, tapi hanya dari pagi sampai sore. Malamnya mereka harus kembali lagi ke hunian tetap. Nah, dan mereka sekarang sudah apa itu sudah terbiasa dengan hal tersebut dan itu adalah merupakan upaya adaptasi mereka gitu ya. Dan saya rasa cukup sekian untuk materi kebencanaan dan dinamika masyarakat ini. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.